Ya, selamat datang di channel Rahmat Ardiansyah. Kali ini saya mau berbagi mengenai eh, dunia perlaptopan, terutama laptop X45C ini. Jadi ini adalah laptop legendaris saya dan ternyata kurang lebih 2 bulan kemarin ya, kalau nggak salah 2 bulan kemarin itu laptop saya mati total. Nah, kok saya bisa menyimpulkan seperti itu dan kemudian tidak bisa diservis sama sekali, eee, ada apakah masalahnya? Nah, jadi, ini sekedar saran buat kalian yang suka buat konten, terutama konten video, jangan terlalu memaksakan laptop yang speknya tidak terlalu kuat untuk rendering, eee, kemudian dipaksakan terus-menerus. Nah, ini kejadian di laptop saya, Core i3 Asus X45C dengan spek yang sudah saya upgrade, yaitu dari RAM-nya sudah 6 GB, sudah SSD pula. Nah, kemudian, saya sering membuat video di channel saya ID Sejarah, dan suatu saat laptop saya itu tidak bisa hidup sama sekali. Awalnya pas saya colokkan dia indikatornya itu nyala, kemudian kedip-kedip-kedip mati, tidak ada kehidupan sama sekali, dan kemudian saya menyimpulkan bahwa ini pasti mesinnya. Nah, kemudian saya punya teman salah satu di desa saya, dia ahli dalam dunia perlaptopan dan komputer, tapi dia laptop itu lebih lebih bagus daripada servis-servis di tempat lain. Dia hal-hal yang kecil-kecil ini, laptop kan komponennya kecil-kecil ya, dia bisa telaten. Nah, pas saya bawa ke dia, eee, dia cuma bilang mau dicek dulu, dan ternyata benar yang dia simpulkan bahwa ini mati total, dan saya pun juga merasa bahwa ini sudah bermasalah, tidak nyala sama sekali, ya kemungkinan bisa jadi ganti motherboard atau ganti chipset. Nah, kemudian, setelah saya cari-cari, jadi kalau kalian berencana mau menghidupkan laptop jadul seperti X45C punya saya ini, hal yang pertama kalian cari adalah cari motherboard bekas dulu yang ada di forum Facebook. Biasanya harganya juga miring, katakanlah seperti 500, 600, 700. Tapi kalau kalian ke ke counter, ke servisan, katakanlah di mall atau di ruko-ruko, itu biasanya ngasih harga tinggi sekali, 1.500.000 atau sampai 2 juta, atau 1 kali harga laptop second lah, kira-kira seperti itu. Nah, pilihan saya cuma dua. Yang pertama adalah saya menghidupkan laptop ini atau saya membeli laptop baru. Kalau saya menghidupkan laptop ini, maka saya harus mencari motherboard yang baik second maupun baru. Yang kedua, kalau saya mau beli laptop baru, otomatis yang saya butuhkan adalah laptop yang speknya lumayan bagus. Nah, kalau laptop baru dengan spek yang bagus, Core i3 lah. Kalau zaman sekarang itu sekitar 7,5 itu baru dapat Core i3 atau Ryzen generasi 3. Nah, dengan harga segitu, ternyata saya nggak punya uang, maka pilihan saya adalah saya memperbaiki laptop ini. Dengan resiko saya dapat motherboard bekas. Kalau bekas kan biasanya bermasalah dijual. Nah, makanya di sini saya cari akal, saya searching dulu di Facebook, ternyata nggak ada yang jual. Lama sekali sampai seminggu 2 minggu saya posting terus di forum-forum komputer, ternyata nggak dapat. Dan kemudian saya beranikan untuk cari motherboard di marketplace. Yang pertama saya pernah lihat itu ada di Bukalapak, jual motherboard X45C ini dengan harga kisaran 1 juta lebih. Nah, itu second. Kemudian saya cari-cari lagi, ternyata ada yang jual di AliExpress atau di Cina sana. Nah, saya cari info dulu, cari kemana-mana, cari googling, cari di video YouTube, ternyata lumayan mudah untuk membeli barang di AliExpress. Nah, kemudian saya beli, saya putuskan untuk membeli motherboard tersebut,
Selain itu saya juga membangun PC beli second. Nah, second dapat 1.700.000, 1.800.000 dengan spek Core i3, sudah ada VGA bawaan, sudah ada VGA Nvidia berapa itu saya lupa. Kemudian sudah saya upgrade SSD pula dan saya jadi punya dua alat, satu laptop, satu PC yang ada di rumah, standby di rumah. Nah, untuk laptop yang saya perbaiki sendiri, laptop X45C ini saya sudah ganti motherboardnya dengan harga 850. Itu harga motherboardnya, belum pasangnya. Biaya pasang kemarin itu sekitar 130.000 biaya pasang, karena saya nggak bisa masang hal-hal yang kecil seperti motherboard, maka saya serahkan ke teman saya yang saya ceritakan tadi. Maka terakhir jadi saya memasang motherboard baru ini sekitar habis 1 jutaan. Nah, ini bisa buat pengalaman kalian kalau mau ganti motherboard. Jadi pilihannya kalau saya beli baru itu bakalan habis 7 jutaan. Kalau saya memperbaiki ini habis 1 juta. Nah, worth it yang mana? Kalau saya sendiri mending memperbaiki ini daripada saya keluar 7 juta. 7 juta kalau saya buat beli apa memperbaiki motherboard sama beli PC itu udah dapat bagus. Nah, kali ini saya mau perlihatkan bagaimana cara membeli motherboard yang saya dapatkan dari AliExpress. Mungkin kalian bisa contoh untuk seri X45C atau seri-seri laptop yang lain. Oke. Oke, ini adalah akun AliExpress saya. Jadi kalau kalian mau cari motherboard silahkan cari di AliExpress, kalian login, kemudian kalian cari saja X45C. Nah, cari keyword ini aja. Nah, kalau sudah di sini akan ada banyak sekali yang dijual, terutama part-part X45C. Nah, kalian fokuskan saja ke ke motherboard yang ada di sini. Nah, di sini ada yang pertama ini. Kalian bisa lihat ini ada X45VD, kemudian ada X45C, X45VD. Nah, dan ternyata setahu saya untuk X45C ini memang boardnya itu memiliki kesamaan dengan seri yang lain, katakanlah X45U dan X45VD. Jadi seri X45 itu memiliki board yang sama. Casing juga bisa pakai seri yang lain. Nah, saya sempat tanya sama teman saya yang servisan itu, misal saya ganti sama versi yang lain, kira-kira bisa apa enggak? Dia enggak berani ngambil resiko, dia menyuruh saya untuk cari yang X45C saja daripada nanti beli malah boardnya itu berbeda, nanti tatakannya berbeda. Maka saya ambil yang X45C yang harganya berapa ya, saya lihat. Yang harganya kalau nggak salah 840 nih, 842.862. Maka di sini saya membeli merek dari Akemi ini. Nah, ini yang saya beli, boardnya plek sama dengan laptop saya yang X45C tadi. Kemudian saya beli kira-kira mana tracking ordernya biar saya perlihatkan. Kalau nggak salah ini selama 3 minggu pengiriman dari Cina, jadi cukup memakan waktu ya. Nah, ini kalian bisa lihat saya beli di tanggal 8 bulan 9 2021 dan sampai di sini itu tanggal 22. Jadi sekitar 13 hari. Nah, 13 hari itu dilempar-lempar. Jadi awalnya dari Cina, kemudian dilempar ke Singapura, kemudian dilempar ke Semarang langsung, baru dilempar ke tempat saya. Itu melalui pos. Kira-kira seperti itu. Dan bayarnya itu bayar
untuk jasa pengirimannya itu cukup murah, kalau nggak salah cuma 17.000 apa 18.000. Jadi jangan jangan terlalu takut dengan mengambil barang dari luar negeri. Kalau kalau track recordnya udah bagus ya nggak masalah kalau menurut saya. Nah, kita kembali lagi ke pencarian X45C tadi. Oke, ini ketika saya ketik X45C ternyata juga muncul X45VD. Di sini mungkin juga ada X45U. Coba saya cari. X45U itu juga sama. Oh, tidak ada. Nah, jadi yang motherboardnya sama itu X45C, X45U, dan X45VD. Bedanya apa? Kalau X45U itu prosesornya AMD, jadi tidak saya rekomendasikan karena kalau AMD itu cepat panas kalau versi yang lama. Kalau yang versi Ryzen beda loh ya, jangan samakan. Kalau X45C ini speknya menengah, dia sudah Core i3 ketambahan RAM-nya 2 GB. Kalau saya upgrade. Eh, yang minus dari X45C itu cuma tidak ada GPU-nya atau graphic card-nya itu nggak ada. Maka kalau di-upgrade itu nggak bisa kalau X45C karena dia sudah tanam. Termasuk prosesornya juga nggak bisa kalau udah X45C motherboard bawaan udah nggak bisa. Kecuali kalau kalian beli di AliExpress ini cari yang kira-kira motherboardnya itu tidak ada prosesornya. Nah, sebagai contoh ini. Ini adalah bentar, belum keluar. Nah, ini adalah motherboard X45C. Motherboard X45C. Kalau kalian lihat, kalau saya zoom, nah di sini kalian bisa lihat ini tidak ada prosesornya. Dan ini bisa ditanami prosesor dengan seri yang sesuai dengan X45C, bisa Core i3, bisa Core i5, bisa Core i7. Kemudian ditanamkan ke sini. Jadi ini opsional untuk bisa memasang di prosesor di atasnya. Nah, kekurangannya apa? Kalau kita beli prosesor ini, maka kita harus mencari prosesornya lagi. Nah, kalau saya sendiri cari X45C yang sudah ada prosesornya. Nah, seperti ini. Kalau tadi yang saya beli mereknya Akemi. Nah, kalau ini saya zoom, nah ini kan ini prosesornya ini, prosesor bawaan dia Core i3 dengan RAM-nya juga RAM bawaan. Ini kalian bisa lihat. Kemudian di sini juga ada X45C yang RAM bawaannya itu udah 4 GB. Kalau yang kita beli dari Asus itu kan 2 GB ya. Kalau ini kalau kalian beli di Cina, ini ada yang 4 GB ternyata. Nah, ini onboardnya 4 GB dengan harga 929. Kalau saya tadi ambil yang dengan harga 843 itu 2 GB ya, sama kayak bawaan dari Asus. Nah, ini ternyata juga bisa di X45C itu bisa dipasangi motherboard X45VD. Barangkali kalian mau coba atau gambling memakai spek di atasnya. Kadang ada yang tanya, X45C bisa di-upgrade prosesor enggak? Bisa kalau motherboardnya di-upgrade. Nah, sebagai contoh ini kalian bisa lihat ini ada X45VD, ini tataannya persis sama. Nah, jadi ini pakai prosesor i3 dan dengan GPU GT610 milik Nvidia. Nah, maka di sini perbedaannya ini ada GPU-nya dan prosesornya Core i3. Ini juga bisa nyari X45VD yang tanpa prosesor tanam. Jadi bisa di-upgrade ke Core i7 dengan syarat ya itu ganti motherboard. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian mau tanya hal-hal yang lebih lengkap silahkan nanti
di komen di bawah. Untuk pemasangan sesuaikan dengan budget kalian masing-masing, sesuaikan dengan ketersediaan tempat servis di tempat kalian. Kalau saya sendiri di Semarang, kalau kalian ada wilayah sekitar Semarang bisa langsung ke saya ke Mijen, saya kenalkan ke tempat teman saya yang bisa nyervis laptop seperti X45C ini. Hanya bayar jasanya saja. Kita cari barangnya, katakanlah kalian punya SSD, minta dipasangkan, itu cuma bayar jasanya saja. Kalian punya motherboard, udah beli, cuma bayar jasanya saja. Dan ketika saya meminta untuk menginstal motherboard ini, ternyata jasanya 130. Kalau menurut saya sudah sesuai lah dengan harga tersebut, dengan resiko yang ditimbulkan. Ketika ini saya ganti motherboardnya, yang bermasalah cuman touchpad-nya nggak bisa. Nah, menurut saya nggak masalah, kalau touchpad saya kan biasa pakai mouse, jadi nggak terlalu mempermasalahkan. Yang penting seperti keyboard, seperti baterai, itu normal. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian mau tanya mengenai ganti motherboard atau upgrade sesuatu tentang X45C, silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video saya.